Oke, halo Ruang Aman Mates, selamat datang di podcast Ruang Aman. Ruang Aman. Nah, kali ini kita bakal ngomongin topik yang sudah menjadi isu hangat belakangan ini nih. Nah, tapi sayangnya masih kurang banget awareness tentang topik kali ini. Maka dari itu, Ruang Aman akan menjadi teman ngobrol yang aman dan nyaman buat kalian. Topiknya apa sih? Nah, topik kali ini adalah mewujudkan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Sobat Ruang Aman pasti setuju kan, bahwa tema kekerasan seksual ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kekerasan seksual di kampus bukan lagi cerita lama. Ini real, nyata, dan ini waktu kita untuk berbicara. Bersama saya hari ini, seorang dosen dan psikolog, teman ngobrol kita hari ini Ibu Pamela Andari Priyuda, Magister Psikolog. Selamat datang Ibu Pamela, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Halo Mbak Fiona. Fiona ya panggilnya? Iya, Vio. Vio. Oke, halo Mbak Vio. Ya, halo. Alhamdulillah. Gimana Bu, akhir-akhir ini jadwalnya padat? Ya gitu, ya biasa lah. Ya biasa. Tapi akhir-akhirnya agak-agak slow ya, karena mahasiswa udah mulai mau UAS ya? UAS, jadi minggu tenang, dosennya juga mulai tenang. Kalau saya minggu panik sih. Okay. Semoga semua kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, Sobat Ruang Aman, langsung aja kita tanya-tanya dan ngobrol sama Bu Pamela tentang lingkungan bebas kekerasan seksual. Nah, menurut Ibu Pamela sendiri sebagai dosen dan psikolog, lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual itu seperti apa sih? Oke, tentunya lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual itu sendiri, di mana semua orang terjamin keamanannya, terhindar dari kekerasan seksual, sehingga seluruh aktivitas akademika yang ada di kampus bisa belajar dan tumbuh secara sehat dan sejahtera, sehingga dia bisa mencapai potensi optimalnya. Kurang lebih kayak gitu Mbak Fiona. Setuju banget nih Bu, karena kan kita tuh di lingkungan kampus yang notabene pasti semua itu di sini untuk belajar ya Bu. Nah, ketika ada hambatan kekerasan seksual itu pasti akan sangat membantu. Nah, lalu kenapa sih menurut Bu Pamela lingkungan yang bebas kekerasan seksual itu penting sekali untuk diciptakan di lingkungan kampus nih? Oke, nah karena sebenarnya begini, kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana aja sebenarnya. Nah, tapi kenapa kok di kampus ini penting ya? Karena kita tahu mungkin para mahasiswa ini jauh dari lingkungan keluarga, jauh dari orang-orang yang dianggap bisa menolong segala macam, sehingga ketika berada di kampus, apalagi ini mahasiswa datang dari berbagai pelosok di Indonesia, kita nggak tahu latar belakangnya, sehingga penting untuk kampus tuh menjamin keselamatan seluruh sivitasnya. Gitu. Ya, karena ini dampaknya kekerasan seksual ini tuh nggak cuma untuk saat ini, ternyata tuh efeknya jauh panjang belakang. Ya, jadi mungkin karena kekerasan seksual ini mungkin nanti akan berpengaruh pada misalnya kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya pasti, kemudian nanti kemampuan sosialnya, prestasinya. Nah, kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, nah itu mungkin akan berpengaruh pada misalnya yang muncul gejala depresi, kecemasan, dan mungkin kita pernah dengar beberapa kasus yang bahkan sampai melakukan upaya percobaan bunuh diri karena mendapatkan kekerasan seksual. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi ternyata sepenting itu. Ya, betul. Pengaruhi hajat hidup jauh ke belakang gitu ya. Iya, setuju banget sih. Kalau kekerasan seksual tuh memang bisa terjadi di mana aja, nggak melihat tempat dan kepada siapa aja, nggak mandang gender juga ya Bu. Betul. Ya, jadi sebenarnya kekerasan seksual itu nggak cuma untuk perempuan, laki-laki juga rentan terhadap kekerasan seksual. Benar, setuju. Nah, lalu nih, apa yang membuat ruang intelektual ini menjadi tempat yang rawan terhadap kekerasan seksual? Mungkin tadi udah dijawab sama Bu Pamela ya, karena jauh dari orang tua, keluarga, dan lain-lain tadi. Nah, lalu gimana sih kita secara optimal menciptakan ruang intelektual yang bebas dari kekerasan seksual nih? Sebagai mungkin kan kita di sini ada perannya masing-masing, sebentar sebagai mahasiswa, mungkin Bu Pamela sebagai dosen dan psikolog. Gimana sih Bu cara mengoptimalkannya? Oke, nah jadi untuk menciptakan ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual ini tuh nggak bisa cuma terhadap satu peran aja, tapi seluruh
lapisan itu harus berperan penting. Nah, bahkan kalau di Indonesia sendiri dari Kemendikbudristeknya, bahkan dari pemerintah itu sudah ada regulasi yang mengatur itu. Nah, nanti dari Kemendikbudristek itu muncul namanya Permenkes. Nah, itu juga mengatur dan nanti diturunkan ke universitas. Nah, untuk UGM sendiri sebenarnya sekarang ada namanya Satgas atau Satuan Tugas PPKS, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi nanti dari universitas nanti diturunkan ke fakultas. Jadi secara sistemik, secara rumah besarnya itu kita sudah melakukan itu. Nah, tapi nggak bisa cuma di tingkat itu, tapi masing-masing individu. Jadi mulai dari bahkan dari mahasiswanya, dari dosennya, dari tekniknya, bahkan semua orang yang berada di lingkungan itu harus paham nih. Ada kerjasama juga yang ya, semua punya perannya masing-masing gitu. Jadi kita mulai nih dari apa, mungkin dari literasi seperti ini. Jadi teman-teman jadi tahu nih, apa sih kekerasan seksual atau apa yang bisa teman-teman lakukan ketika melihat kejadian itu atau mengalami segala macam. Nah, setuju banget Bu, karena sering banget saya dengar kalau kasus ini tuh memang kurang di-up, terus awareness tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus itu belum terlalu banyak yang tahu gitu Bu. Lalu membahas lebih jauh tentang kekerasan seksual di kampus, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu, dan juga apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual. Nah, menurut Bu Pamela, apa tuh yang tentang kekerasan seksual dan apa saja yang termasuk kekerasan seksual? Oke, jadi kalau dari berdasarkan peraturan rektor UGM sendiri, yang termasuk atau yang disebut dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang. Dan ini biasanya terjadi karena adanya ketimpangan relasi atau power yang berakibat pada misalnya penderitaan psikis atau fisik, termasuk kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan aman dan optimal. Jadi itu yang disebut dengan kekerasan seksual dalam konteks UGM gitu Pak. Jadi segala hal yang akhirnya mengganggu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Betul. Nah, ternyata ini pun kekerasan seksual itu bentuknya tuh ada berbagai macam, nggak cuma yang kita tahu misalnya apakah hanya perkosaan atau misalnya ketika kita mendapatkan sentuhan fisik, ternyata tuh enggak. Jadi secara garis besar kekerasan seksual itu dibagi 4. Yang pertama adalah kekerasan seksual verbal. Nah, misalnya ini contohnya adalah mungkin yang teman-teman alami mungkin dulu waktu sekolah atau waktu kuliah, ya misalnya catcalling, jadi misalnya di sweet-sweetin atau misalnya di apain biasanya. Mbak Fiona mungkin pernah ngalamin nggak? Sering banget tuh kalau catcalling itu kayak kita jalan biasa aja, mau pakai pakaian apapun itu tetap aja di catcalling. Oke, nah itu sebenarnya sudah termasuk terhadap dalam kekerasan seksual loh. Iya. Ya, nah itu ada verbal, dan kemudian ada kekerasan seksual yang fisik. Nah, fisik itu jelas ya berupa sentuhan, terus ciuman, atau misalnya lebih lanjut lagi misalnya upaya untuk perkosaan gitu, itu secara fisik. Nah, non fisik itu ada lagi misalnya dengan misalnya dengan tatapan mata yang sensual, atau mencoba untuk mengintip hal-hal yang berbau seksual, itu termasuk kekerasan seksual. Dan kemudian yang lebih lanjut lagi adalah kekerasan seksual dari hal teknologi dan informasi dan komunikasi. Misalnya apa? Misalnya ketika orang mengambil gambar kita dan menyebarkannya ke tanpa seizin, itu termasuk kekerasan seksual gitu. Atau misalnya juga meletakkan CCTV itu di ruang kamar mandi, sebenarnya juga termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi kalau berdasarkan peraturan UGM sendiri itu sebenarnya ada 21 bentuk atau jenis kekerasan seksual. Nah, mungkin kita baca ini ya biar teman-teman juga tahu nih apa aja sih yang termasuk kekerasan seksual. Nah, pertama adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, misalnya kondisi tubuh atau identitas gender korban. Berarti ternyata nggak cuma secara seksual, tapi gender pun itu termasuk kekerasan. Udah termasuk ya? Ya, misalnya menyebut bahwa si itu misalnya dia gemulai segala macam, itu termasuk pelecehan. Oke, kemudian adalah memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa sepengetahuan atau sepertujuan korban, itu termasuk pelecehan juga. Mungkin di sini saya dulu pernah mengalami mungkin tidak di kampus tapi di luar kampus, jadi waktu itu namanya exhibition. Ya, masih pernah ketemu nggak? Pernah waktu SMP sering. Ya, nah itu juga termasuk pelecehan seksual. Kemudian menyampaikan ucapan yang misalnya berupa rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, itu juga termasuk pelecehan seksual. Oke, kemudian adalah menatap korban secara seksual sehingga membuat korban tidak nyaman pun, itu juga kekerasan gitu. Nah, kemudian lagi adalah
mengirimkan pesan, lucon, gambar, foto, atau mungkin emot atau stiker-stiker di WA yang itu nuansa seksual, itu juga termasuk kekerasan gitu. Nah, kemudian adalah mengambil, merekam, atau mengedarkan foto dan rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa sepersetujuan, itu juga termasuk kekerasan. Kemudian lagi adalah misalnya menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual, kemudian mengintip dengan sengaja atau melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang sifatnya tertutup, itu juga kekerasan gitu. Kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban, itu juga termasuk kekerasan. Banyak ya Mbak Fiona ya? Iya, ternyata. Nah, mungkin masih banyak lagi nih, misalnya apa ya, pertama tadi menyentuh, mengusap, meraba tanpa sepersetujuan, kemudian melakukan penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin pun itu termasuk kekerasan seksual juga. Kemudian memaksa atau memperdaya korban untuk hamil atau melakukan aborsi pun itu juga termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi nggak cuma sekedar perkosaan, tapi hal-hal yang menjurus mengarah ke seksualitas itu termasuk kekerasan. Tapi di sini digarisbawahi adalah tanpa sepersetujuan korban. Iya. Okay. Ternyata banyak banget bentuk kekerasan seksual dan ada beberapa yang juga saya baru tahu loh Bu. Dan menurut saya itu tuh hal yang benar-benar penting banget buat diketahui kita sebagai sivitas akademik gitu, karena kita perlu aware gitu ya. Aware, kita juga bisa membantu mencegahnya gitu dengan cukup mengedukasi diri gitu Bu. Jadi karena yang sudah dikasih tahu Bu Pamela bahwa dampaknya tuh besar banget gitu. Jadi memang edukasi mengenai kekerasan seksual ini tuh sangat penting banget. Oke, mungkin nambahin sedikit Mbak Fiona, jadi selain kita bisa mencegah terjadinya, mungkin kita jadi aware juga nih, mungkin selama ini kita melakukan, tapi kita nggak tahu itu kekerasan. Jadi bisa jadi bahan evaluasi juga nih kepada semua di sini, baik perempuan atau laki. Oh ternyata ketika kita misalnya melakukan catcalling atau tujuan bercanda atau ngirim stiker-stiker yang seksual, itu juga termasuk pelecehan loh, kekerasan loh. Dan mungkin misalnya kita bisa memilah-milah nih, oh ternyata itu termasuk kekerasan gitu. Jadi kita terhindar menjadi pelaku juga. Jangan sampai menjadi pelaku. Karena hal yang paling bahaya juga tuh kita melakukan sesuatu yang salah tapi kita nggak menyadarinya. Ya, nggak sadar dan nggak tahu. Benar. Ya, jadi mulai sekarang tahu ya. Iya, makanya itu tujuan ruang aman Bu, biar kita tuh aware sama kekerasan seksual gitu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah dijelasin sama Bu Pamela seperti apa sih kekerasan seksual itu. Nah, apa aja yang menjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Nah, ada nih Bu pertanyaan dari teman-teman sekolah vokasi mengenai kasus kekerasan seksual. Nah, saya bacakan. Yang pertama, bagaimana membuat pelaku kekerasan seksual itu jera dan bagaimana penanganan KS di kampus agar adil. Terus apakah harus ada bukti seperti itu? Menurut Bu Pamela gimana? Oke, jadi apa yang harus dilakukan biar memberikan efek jera, yang pasti kita harus berani speak up, harus berani melaporkan. Jadi dengan kita melaporkan, orang-orang jadi aware nih, oh ternyata tuh itu tuh termasuk pelecehan, termasuk kekerasan. Jadi, nah UGM sendiri tuh sudah menyediakan jalur, jadi sudah ada langkah atau jalur proses pelaporan itu seperti apa. Jadi sehingga nanti ketika ada laporan itu benar-benar ditindaklanjuti secara serius nih oleh kampus, karena sebenarnya kekerasan seksual ini yang menjadi perhatian tidak hanya yang diterima oleh mahasiswa, tapi siapapun di lingkungan kampus ini, termasuk itu misalnya oleh mungkin bisa jadi korban atau pelaku, jadi dosen, bapak ibu teknik, atau siapapun yang berada di lingkungan ini gitu. Jadi yang teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman harus bercerita dulu nih ke orang yang dipercaya, atau misalnya ke dosen pembimbing atau ke teman. Nah nanti itu akhirnya nanti akan dilaporkan ke Satgas, namanya Satgas PPKS tadi, Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus UGM. Jadi mau nggak mau memang kita harus speak up sehingga orang jadi tahu, oh ternyata ini tuh kekerasan. Nah, gimana biar dia jera? Ya dengan melaporkan, dan yang pasti nanti pihak kampus gitu ya pasti akan memberikan tindakan sanksi gitu. Ya, entah siapa, walaupun dosen sekalipun ketika itu terbukti sebagai kekerasan, dia akan mendapatkan sanksi juga. Ya. Nah, tapi nih Bu Pamela, saya pernah mendengar cerita dari seseorang di lingkungan SV ini kalau dia itu sangat saya turut bersedih juga, dia menerima perlakuan kekerasan seksual dan
udah ada beberapa orang yang memang menyarankan untuk speak up, Oke. tapi dia sendiri tuh nggak berani gitu loh Bu. Mungkin Ibu Pamela sebagai seorang psikolog kayak sebenarnya apa sih Bu yang dirasakan oleh korban sampai dia tuh nggak berani speak up, karena mungkin dia takut konsekuensinya ntar diancam, atau dia merasa rendah diri karena pelakuan tersebut Bu, karena kata korban pun seperti itu. Nah, gimana biar mereka tuh berani untuk speak up? Oke, jadi betul. Jadi apa ya, kekerasan ini kan tadi tergantung ada ketimpangan relasi. Jadi ada orang yang powernya lebih tinggi di sini, baru bisa terjadi kekerasan itu. Nah, kenapa kok dia sampai nggak mau speak up? Ya satu pasti dia masih bingung, mungkin dalam tahap awal dia akan bingung. Ini tuh ini nyata apa enggak ya? Oh beneran aku mengalami apa enggak? Nah, berarti dia harus proses dulu nih emosinya, gitu. Nah, kemudian yang mungkin dia dia rasakan lagi adalah ya karena tadi pelaku ini biasanya powernya lebih tinggi, dia akan pasti akan ragu gimana nanti tentang apakah dia akan menjadi terancam, atau misalnya dia juga takut misalnya kalau orang-orang tahu, orang-orang jadi punya pandangan yang negatif kepada dia segala macam, sedangkan dia masih harus punya tanggung jawab nih untuk menyelesaikan studinya. Nah, hal-hal itu tuh yang bikin Jadi dia pertimbangan. ya betul. Nah, oke, nah gimana caranya biar dia mau? Nah, dimulai dengan kita ini dulu, proses dulu emosinya. Jadi dia ceritakan dulu ke orang yang dipercaya, tujuan bukan untuk melaporkan, tapi untuk meringankan bebannya dulu. Sehingga setelah dia udah ringan bebannya, dia mungkin akan lebih mudah untuk berpikir, oh ini kayaknya saya perlu speak up nih. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sekolah vokasi, terutama DEB mengalami, mungkin teman-teman bisa cerita nih, kalau di DEB itu sekarang sudah ada namanya unit konseling DEB. Jadi teman-teman bisa tinggal melapor, mendaftar ke Pak Ngadiru di bagian akademik. Nah, itu akan diproses secara rahasia gitu. Jadi teman-teman yang lain pun nggak akan tahu kalau teman-teman mendapatkan konseling nih di DEB gitu. Insya Allah aman. Mungkin dimulai dari situ dulu, Mbak. Bener banget nih. Jadi kalau kita mengalami kekerasan seksual itu akan alangkah lebih baiknya untuk speak up ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita ragu untuk speak up ke siapa, di DEB tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Pamela, bahwa kita punya wadah untuk tersebut, untuk bisa bercerita dan mencurahkan. Betul. Kalau misalnya teman-teman juga misalnya belum punya keberanian nih untuk misalnya mendaftar nih konseling, bisa cerita misalnya dengan dosen pembimbing akademisnya atau salah satu dosen yang teman-teman percayai di kampus kita ini gitu. Nah, ini tuh nyambung sama ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Padahal tuh kan UGM memang sudah mewadahi untuk hal tersebut. Tapi kenapa penanganan kasus dan berita kasus KS di UGM itu seperti terpendam? Apakah ada hubungannya dengan karena korbannya tidak berani speak up atau karena apa? Oke, jadi memang sudah ada SOP-nya tentang penata laksanaan pelaporan kekerasan di UGM. Jadi biasanya nanti ketika korban melapor ke kampus atau ke fakultas, nanti itu akan dinaikkan lagi ke universitas gitu. Nah, tapi nanti di masing-masing universitas di kampus pun ada tim khusus yang akan menindaklanjuti. Nah, tahapan pertama setelah laporan diberikan, biasanya tim itu tuh akan membuat ini dulu, analisis dulu kebutuhan dan keinginan korban. Jadi ditanyakan dulu nih yang korban butuhkan untuk saat ini apa, kemudian dia inginnya seperti apa, apakah dia ingin dilanjutkan misalnya ke ranah hukum atau seperti apa. Nah, mungkin sejauh ini kebanyakan ya mereka masih berat untuk mengungkap ini ke khalayak yang lebih luas. Jadi mungkin itu tetap ditindaklanjuti tapi secara rahasia aja mungkin gitu. Karena memang ya pasti banyak konsekuensinya. Benar sekali. Oke, nah mungkin lanjut lagi sedikit lagi Mbak Fiona. Jadi kan tadi misalnya setelah dianalisis kebutuhan, keinginan, kemudian proses berikutnya nanti korban ini akan mendapatkan layanan pertama nih dari fakultas. Jadi bisa nanti berupa konseling. Nah, konseling ini pun tempatnya tuh ada berbagai pilihan. UGM sendiri tuh sebenarnya punya rumah aman. Jadi ada rumah aman, kemudian kalau misalnya membutuhkan penanganan fisik gitu, nanti teman-teman akan dirujuk ke rumah sakit akademis UGM. Terus misalnya kalau butuh pendampingan psikologis, ada unit konsultasi psikologi di Fakultas Psikologi, kemudian nanti ada tim P4KL juga, kemudian ada GMC juga. Nah, kemudian kalau dari sisi hukumnya, kita tuh punya sebenarnya pusat konsultasi bantuan hukum di Fakultas Hukum. Jadi sebenarnya itu sudah terintegrasi gitu ya. Nah, ketika sudah sampai korban yang mendapatkan layanan pertama, kemudian tahapan berikutnya adalah penanganan keamanan. Jadi kalau misalnya terancam, nanti secara keamanan itu akan
dilindungi oleh kampus. Kemudian setelah proses itu baru biasanya ada pembentukan komite pemeriksa, sehingga nanti dilanjutin nih apakah sanksi apa nih atau tindakan apa nih yang perlu dilakukan kepada pelakunya. Yang penting adalah korbannya aman dan terbantu secara psikologis dulu. Ternyata udah terintegrasi dengan baik ya Bu di UGM, Mbak, dari tingkat departemen, fakultas sampai ke pusatnya juga. Bahkan punya pusat konsultasi bantuan hukum juga. Betul, jadi teman-teman nggak usah ragu gitu ya. Jadi nanti sehingga apa yang teman-teman alami sendiri ini tidak lagi sendiri, ada banyak pihak kok yang siap membantu teman-teman. Dan merasa sendiri. Betul. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih Bu, ini lebih ke opini tentang korbannya nih. Bagaimana sih pandangan teman-teman tentang orang yang ngomong kesucian yang direnggut karena masyarakat masih ada yang menjatuhkan korban seolah-olah tidak berhak untuk pasangannya di kemudian hari. Kalau menurut Bu Pamela gimana tentang tanggapan itu? Ya, ini pertanyaan yang susah gampang gitu ya. Tapi apa ya? Ya di luar opini tersebut apapun ya sudah terlanjur terjadi. Kita nggak bisa mundur ke belakang, tapi yang penting apa nih yang bisa kita lakukan untuk kita tetap bisa melangkah maju nih sebagai korban. Nah, yakinlah bahwa masih banyak kok orang-orang luar di sana yang mau menerima, yang bisa paham nih dengan kondisinya. Gitu. Jadi ya pasti ada suara-suara negatif, tapi yang positif pasti ada, yang terima pun pasti ada. Yang positif. Karena namanya musibah kan kita nggak tahu dan kita tidak meminta untuk menempati diri kita, dan pasti percaya positive thinking kalau ada orang yang akan baik sama kita, tidak melihat ke belakang dan bisa menerima apa adanya. Betul. Siapa manusia yang tidak punya? Benar banget. Jadi semua orang pasti punya kekurangan, tapi ya sudah fokus ke depannya. Ya, dan kita sebagai orang yang memandang itu lebih baik memberikan empati yang baik nggak sih Bu? Kayak wah, dia tuh seorang korban, kayaknya kita harusnya memberikan empati, kita nggak boleh memberikan pandangan yang buruk sama mereka seperti itu. Oke, betul. Nah, jadi nanti yang juga harus yang harus kita lakukan nih sebagai civitas, kita harus dukung juga korban ini. Jadi jangan diperberat kondisinya, tapi apa nih yang bisa kita bantu? Misalnya apa dengan ya ajak dia bercerita atau sapa aja kabarnya. Jadi jangan dijadikan sesuatu yang negatif, kasihan. Dan dipandang yang berbeda gitu ya. Betul. Benar banget. Nih, kan tadi sudah dibahas nih bahwa kekerasan seksual itu nggak terjadi di perempuan saja nih. Tapi memang akhir-akhir ini dan banyak yang dibicarakan orang-orang bahwa kekerasan seksual itu terjadi di perempuan. Biasanya nih yang disalahkan atau jadi pelaku kekerasan seksual itu laki-laki, padahal perempuan juga bisa tapi dinormalisasi. Bagaimana menurut kalian? Oke, nah jadi gini, kekerasan itu ada segitiga kekerasan. Jadi kekerasan langsung, jadi kekerasan yang langsung dialami oleh subjeknya, jadi antara korban dan pelaku. Nah, kemudian adalah kekerasan secara kultural, jadi kekerasan yang tadi lingkungan seolah-olah menormalisasi. Gitu. Nah, itu juga termasuk kekerasan. Nah, kemudian ada kekerasan secara struktural. Jadi, seolah pelaku ini tidak tampak karena dilindungi oleh struktur organisasi segala macam. Jadi, ya betul, jadi seluruh elemen itu tuh harus bekerja sama. Gitu. Jadi, nggak bisa disalahkan apakah ini perempuan atau laki, tapi sekarang ayo kita aware bahwa siapapun tuh berhak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan seksual itu. Gitu. Jadi, sekarang ya laki-laki pun rentan terhadap kekerasan seksual. Jadi, dengan kita tahu ya minimal kita di lingkungan DEB ini misalnya stop kekerasan seksual. Iya, kita mulai dari sini. Ya, jadi kekerasan seksual itu kita sendiri. Betul, sesuatu yang tidak boleh dan jangan dinormalisasi. Setuju banget. Nah, lalu nih ada lagi tentang bagaimana ketika terjadi kekerasan seksual tetapi si korban tidak merasa keberatan, tetapi orang lain yang melihatnya merasa keberatan dan melaporkannya. Ya, nah ini akan akhirnya menjadi agak susah gitu, karena kan tadi di proses pelaporan itu akan ditanya ini tentang kebutuhan dan keinginan korbannya. Kalau misalnya ternyata korbannya tidak keberatan, ya kita agak susah untuk menolongnya. Gitu, karena lagi-lagi kita akan menanyakan pendapatnya yang bersangkutan. Gitu. Tapi mungkin yang kita lakukan adalah mulai ngasih pelan-pelan kita kasih pemahaman ke si yang bersangkutan bahwa itu tuh termasuk kekerasan loh, sebaiknya dia tidak mendapatkan itu. Jadi minimal dia sudah mendapatkan, kedepannya dia mungkin nggak akan menerima itu lagi karena dia tahu dia tidak boleh mendapatkan itu. Gitu. Jadi lagi-lagi
korbannya juga harus dikasih literasi tentang kekerasan seksual. Bahwa itu tuh nggak boleh. Setuju banget. Ternyata memang edukasi sama sosialisasi mengenai kekerasan seksual tuh sangat Penting, ya betul. Iya. Cukup untuk tahu aja tuh sudah benar-benar memberi perubahan ya Bu ya. Betul, ya. Nah, lalu nih kami bertanya nih, ekspektasi apa sih yang dimiliki teman-teman sekolah vokasi tentang lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual? Nah, mereka itu berekspektasi bahwa kita ini nanti bisa menjadi wadah untuk menampung curahan hati mereka yang mungkin tidak bisa mengungkapkan di halayak umum, serta dapat memberikan solusi yang dapat membantu mereka terkait hal yang berkaitan dengan ruang intelektual bebas kekerasan seksual. Nah, ada lagi nih, ekspektasi mereka yaitu siapapun yang mencari teman untuk berbicara terkait hal tersebut akan mendapatkan teman dan tempat untuk berbicara, serta tersampaikannya kepada seluruh mahasiswa DB terkait adanya ruang aman. Ada lagi, seharusnya minim mendekati kasus terjadinya kekerasan seksual. Iya, karena mungkin ekspektasinya kita ini lingkungan kampus, lingkungan untuk belajar, kayak harusnya nggak ada kasus tersebut, tapi pada kenyataannya sayangnya itu ada. Lalu mereka berharap kita bisa menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi dan dukungan terhadap korban, serta menghindari adanya kekerasan seksual dan juga dapat membantu korban kekerasan seksual. Nah, saya mau bertanya nih sama Bu Pamela. Bu Pamela kan seorang psikolog. Pernah nggak sih Bu Pamela itu mendapatkan pasien yang mereka itu merupakan korban kekerasan seksual? Dan sebenarnya bisa cerita sedikit nggak sih Bu apa yang mereka rasakan? Lalu sebenarnya mereka itu gimana ya cara mereka mengatasinya untuk diri sendiri, dan seharusnya apa yang mereka lakukan seperti itu? Oke, jadi kalau di ruang praktek sendiri ya ada beberapa kasus pelecehan seksual. Nah, ironinya kasus pelakunya itu biasanya adalah orang-orang terdekat korban. Gitu. Jadi karena tadi dan biasanya ini terjadi ketika mereka usia masih kecil. Nah, itu dilakukan oleh orang yang powernya lebih tinggi, sehingga kebanyakan dari mereka waktu itu sayangnya nggak speak up. Nah, ini akhirnya baru terasa efeknya ketika dewasa. Misalnya kok dia memiliki trust issue kepada lawan jenis, atau misalnya ketika membaca hal-hal yang berkaitan seksual dia sudah mengalami panic attack segala macam gitu. Nah, itu yang mereka rasakan ya pasti adalah mereka bingung harus seperti apa, karena satu sisi ya tadi merasa mungkin takut dimarahi oleh orang tuanya, takut dijauhin oleh teman-temannya segala macam. Tapi satu sisi mungkin ada ancaman juga di sana, jadi dia diancam oleh pelaku gitu. Dan pelaku ini kan biasanya powernya lebih tinggi gitu. Nah, itu yang efeknya ketika dewasa itu tadi, kemudian dia mungkin mulai muncul misalnya simptom-simptom atau gejala-gejala depresi. Nah, bisa seperti itu. Nah, yang harus dilakukan adalah ya tadi mulai dari literasi gitu. Jadi mereka tahu nih bahwa apa yang mereka alami itu termasuk kekerasan, dan itu perlu dilaporkan dan perlu ditangani baik secara hukum atau secara psikologis gitu. Nah, kenapa kok misalnya banyak yang nggak tahu ya, karena mungkin literasi kita tentang kekerasan seksual ini masih minim, dan apalagi kalau misalnya usianya masih anak kecil nggak paham juga ke arah sana. Betul ya. Jadi udah beberapa kali menanganinya Bu, dan memang separah itu ya dampaknya ya. Betul. Nah, mungkin lebih jauh lagi gini, ketika misalnya itu tadi kita kebanyakan membahasnya tentang perempuan. Nah, kalau misalnya terjadi kekerasan seksual ini pada laki-laki itu efeknya juga besar, jangka panjang. Satu, mungkin mereka pada akhirnya itu berpengaruh pada orientasi seksualnya juga. Ya, kemudian mereka juga rentan menjadi pelaku juga biasanya, gitu. Jadi mungkin sebagai upaya balas dendam, atau mereka tidak paham itu apa, tapi pada akhirnya kebanyakan tuh melakukan hal yang sama, sehingga itu akhirnya jadi sesuatu yang dampaknya bisa berbagai bentuk ya Bu ya. Betul. Bisa jadi tadi jadi pelaku, atau jadi orientasi seksualnya yang atau misalnya jadi rentan terhadap depresi gitu. Nah, tadi kan udah cerita nih tentang pengalaman Bu Pamela menangani kasus tersebut. Nah, saya kepikiran nih Bu, kayaknya kita juga perlu untuk menyuarakan kepada sobat ruang aman nih, bahwa kita di sini mungkin sebagai pihak yang sering mendengar atau yang
hidup berdampingan dengan kasus-kasus tersebut, sebaiknya kita bisa memandang itu sebagai hal positifnya, karena banyak omongan-omongan negatif tersebut tuh juga ternyata berpengaruh secara eksternal ke diri korbannya gitu. Menurut Bu Pamela, sebenarnya kita harusnya ngapain sih Bu kalau kita tuh ada melihat ada kasus tersebut gitu? Oke, jadi apa yang perlu kita lakukan ya, pertama kita harus tidak boleh cuma melihat dan diam. Kita harus pertama adalah menolong dulu. Kalau misalnya itu terjadi di depan mata kita, ya mungkin kalau misalnya tadi ada catcalling segala macam, ya kita bisa memberi tahu bahwa oh itu termasuk kekerasan seksual loh, oh itu tidak boleh loh. Atau misalnya ketika kita melihat dan itu berbahaya, ya kita perlu melapor nih ke pihak yang punya bisa membantu, misalnya lapor ke Pak Satpam, SKK atau dosen atau orang-orang yang lebih dewasa di sekitar kita, sehingga ada perlindungan nih, ada pertolongan nih gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat itu, kita sebagai yang melihat juga kadang secara psikologis akan terganggu juga, aku harus seperti apa gitu. Nah, jadi dengan kita semua sini sudah mulai punya literasi tentang ini, kita mulai paham nih apa yang harus dilakukan. Jadi nanti kita mungkin akan bahas sedikit ya, apa nih yang perlu kita lakukan untuk menciptakan atau mencegah kekerasan seksual nih di lingkungan kampus kita. Nah, yang pertama adalah satu nih, mulai dia benar sekali dari literasi. Jadi semua pihak yang terlibat, semua sivitas akademika harus benar-benar memahami tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu ya. Kemudian harus tahu juga nih ketika itu terjadi, apa nih harus dilakukan, bagaimana proses pelaporannya gitu. Jadi dengan kita semua sudah punya bekal itu, ketika melihat kita udah nggak kaget lagi. Pas kejadian pasti akan kaget, tapi setelah kita bisa menguasai emosi, oh aku harus melakukan ini nih. Nah, itu kita udah punya bekal. Nah, kemudian adalah bagi mungkin perempuan ataupun laki-laki, ya hindari tempat-tempat yang berbahaya. Misalnya tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang sepi. Misalnya kalau sudah maghrib atau sudah sepi, ya mungkin ya sebaiknya ya segera pulang atau cari tempat yang ramai gitu. Nah, kemudian mulai jangan percaya penuh kepada semua orang. Benar. Betul, karena kita nggak pernah tahu, bahkan kekerasan seksual ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu ya. Bisa itu mungkin dari pasangan, pacar, atau mungkin dari paman atau dari bapak kos segala macam, atau bahkan dari dosen juga bisa gitu. Nah, kemudian teman-teman harus belajar untuk mempercayai dan mendengarkan insting bahaya dari diri kita. Jadi kalau misalnya rasanya kita tidak aman, oh ini kok kayaknya ini ya, nggak apa-apa dipercayai. Jadi lebih baik kita mencegah, menghindar daripada kita menjadi korban. Gitu. Kemudian lagi adalah mulai sekarang coba hindari obrolan atau tontonan-tontonan yang sifatnya berbau pornografi. Karena kan kadang ketika misalnya mendengarkan itu, ya mungkin mereka secara nggak sengaja jadi terpengaruh ya, dan nggak sadar melakukan itu gitu ya. Kemudian nah kita nih perlu mengkomunikasikan batasan-batasan secara jelas. Misalnya ketika misalnya nih teman-teman laki-laki biasanya kalau bercanda tuh suka kadang-kadang berbau seksual gitu. Nah, kita perlu mengatakan bahwa oh kita nggak nyaman kalau dia mengatakan itu. Ya betul. Jadi kita harus tegas nih mengatakan bahwa, atau misalnya ketika ada teman yang mengirim stiker-stiker yang berbau seksual, kita harus tegas bilang kita nggak suka atau kita terganggu dengan itu. Benar ya, karena kadang orang melakukan itu karena dia merasa itu hal yang biasa. Ya, karena nggak tahu juga. Ya, atau mungkin dia maksudnya bercanda. Oh, tapi ternyata itu sudah tidak termasuk bercanda. Oke. Nah, kemudian lagi adalah mungkin kita sebagai perempuan atau laki-laki kita perlu latihan bela diri. Jadi bahwa itu skill yang perlu kita punya nih sekarang. Jadi bela diri yang sederhana aja. Misalnya kalau perempuan, kalau misalnya kita harus punya apa ya, udah kita mesimulasikan kalau misalnya ada situasi kita diserang, apa yang harus dilakukan? Mungkin apa kita tendang bagian vitalnya, atau kita belajar untuk berteriak. Jadi ketika kita menghadapi situasi itu, kita sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi nggak bingung lagi. Oh yaudah langsung tendang, langsung gigit gitu. Ya, tapi yang penting adalah segera lari atau minta pertolongan. Ya. Kemudian adalah berani bersikap tegas. Jadi kalau ada orang yang sudah melecehkan, catcalling, ya kita harus tegas, kita bilang. Kalau harus berani, kalau perlu kita harus marah gitu ya. Ya. Kemudian adalah, nah ini penting, kita harus mulai sekarang teman-teman belajar nih sikap tubuh yang pede atau percaya diri. Karena kan tadi kan kekerasan itu terjadi terkait dengan ketimpangan power relasi. Jadi kalau kita pede, nah mereka akan nggak berani karena merasa bahwa powernya sama. Tapi ketika kita misalnya pemalu, pendiam, rendah diri, sama intimidasi kita. Ya, dia merasa punya power dan kita akan kalah. Nah itu akan terjadi biasanya. Jadi sekarang ayo kita berlatih untuk punya
sikap tubuh pede minimal, walaupun belum pede tapi sikap tubuhnya pede dulu. Bener banget. Nah kemudian yang terakhir nih mungkin kita perlu nih menyiapkan alat pelindung diri, misalnya mungkin teman-teman bisa cari tuh di marketplace atau di mana gitu, misalnya apa, semprotan cabai, merica, terus atau setrum, atau misalnya kita perlu bawa apa ya, alat pemukul tuh di tas segala macam, karena kita nggak pernah tahu itu kapan bisa aja terjadi. Karena itu tadi mencegah lebih baik ya. Nah, tadi kan gimana sih caranya kita mencegah dan mengatasi? Tapi menurut Bu Pamela nih, penting nggak sih kita itu untuk tidak memberikan stigma yang buruk terhadap korban nih? Karena banyak banget yang orang itu kayak tadi misalnya kesucian direnggut, padahal kan value seorang manusia itu tidak hanya dilihat dari hal itu, ya kan? Benar kan Bu? Value kita tuh banyak lah yang bisa dilihat. Terus banyak juga yang bilang ke korban itu kalau dia nggak punya masa depan, terus hal itu menjadi labeling dia sampai kemana-mana kayak gitu. Padahal kan itu suatu musibah. Menurut Bu Pamela penting nggak sih kita tuh untuk menghilangkan stigma-stigma negatif itu? Betul. Jadi penting untuk kita menyadari bahwa stigma-stigma itulah yang pada akhirnya akan jauh lebih merusak mentalnya si korban ini. Jadi, berarti selain stigma tadi ya, kita sebagai korban pun kita harus mendapatkan atau mencari bantuan psikologis, sehingga hal-hal tadi misalnya ketika akhirnya stigma itu muncul di telinga kita atau disampaikan, kita tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita gitu. Ya, jadi diproses secara psikologis juga. Jadi jangan di handle sendiri. Benar. Untuk menguatkan mental dan psikologis juga. Betul. Oke, Sobat Ruang Aman, tadi kita udah berbincang-bincang yang sangat banyak sama Ibu Pamela nih. Benar-benar ilmunya itu bermanfaat banget Bu, buat kita semua. Iya, jadi kita udah tahu apa itu kekerasan seksual, apa jenis-jenisnya, gimana prosedurnya kalau kita mendengar atau kita mengalami kasus tersebut, lalu gimana cara kita untuk mencegah dan juga mengatasi. Dan pengalaman Bu Pamela nih menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Nah, tidak terasa Bu Pamela sudah perbincangan panjang lebar kita hari ini. Pastinya sobat-sobat Ruang Aman nih banyak belajar nih tentang kasus kekerasan seksual. Nah, mungkin sebelum kita tutup podcast ini, mungkin apakah ada closing statement dari Bu Pamela nih terkait topik kita kali ini, yaitu ruang intelektual yang bebas kekerasan seksual. Oke, jadi mungkin sebelum closing statement, mungkin saya mau memberikan informasi nih tentang ternyata UGM tuh punya hotline PPKS. Jadi kalau teman-teman mengalami kekerasan seksual, teman-teman bisa menghubungi hotline ini di nomor 0822 203 62588. Jadi itu 24 jam teman-teman bisa hubungi itu. Atau teman-teman bisa buka websitenya di satgasppks.ugm.ac.id. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengakses itu, hubungi siapapun dosen yang bisa bantu dan dipercaya gitu. Nah, mungkin closing statement-nya adalah mulai sekarang ayo kita nyatakan tidak untuk kekerasan seksual. Ayo kita dukung korban dan mulai sekarang cegah kekerasan seksual di lingkungan kampus kita tercinta. Terima kasih Bu Pamela. Kita udah sampai di ujung podcast kali ini. Dan mari kita bersama-sama melawan kekerasan seksual di kampus. Jangan diam, dengarkan dan dukung mereka yang membutuhkan bantuan. Bersama saya, Fiona Laila dan Ibu Pamela, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bu Pamela. Sama-sama, terima kasih. Dadah Sobat Ruang Aman.